saya Aziza Kaulandari dengan NIM 434221045 akan mempresentasikan tugas untuk proyek 2 mengenai penjelasan dan juga pemaparan mengenai konsep tugas akhir skripsi saya. Sebelum kita membahas mengenai skripsi saya, judul, metode, data, dan lain-lain, kita perlu menjelaskan dulu latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Seperti yang terlihat di layar, ada berita Kemenkes RI ungkap tingginya prevalensi gangguan pada anak. Miopia atau biasa yang kita sebut dengan rabun jauh merupakan penyakit yang urgensinya masih belum begitu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh para orang tua. Padahal data telah menunjukkan bahwa 80% masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara itu mengidap miopia. Bahkan dengan prevalensi angka kasus 2 kali lipat dibandingkan dengan benua Eropa, masyarakat kita itu masih menganggap remeh mengenai miopia atau yang biasa kita kenal dengan mata minus. Peningkatan kasus yang terus terjadi secara signifikan ternyata mulai meresahkan berbagai pihak. Peneliti yang dilangsungkan secara konsisten juga menunjukkan kesimpulan yang ironis. Seperti penelitian Holden pada tahun 2016 menyebutkan prevalensi miopia di dunia pada saat itu adalah 28% penduduk dunia atau sekitar 2 miliar. Kemudian ia memperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 50% atau sekitar 5 miliar. Ada berita yang lain, Hari Mata Sedunia, Kemenkes membuat berita seperti yang dilihat di layar. Sayangi mata anak sedari dini untuk investasi masa depan. Dan selanjutnya ada berita mengenai miopia dan miopia epidemic worldwide, what are the symptoms of myopia, dan ada kayak grafik mengenai miopia prediksinya dari tahun ke tahun. Dan jika ditelisik lebih lanjut, gaya hidup mengambil andil yang besar dalam mencetak kasus miopia pada anak. Gaya hidup dikatakan menyumbang sebesar 45% populasi miopia selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, seperti yang terlihat di layar, pandemi COVID-19 menjadi penyumbang terbesar meroketnya angka miopia di Indonesia, khususnya pada anak. Perubahan dan juga pemindahan segala aktivitas yang dahulu dilakukan secara luring, kini mau tidak mau harus dilakukan secara daring, dan transisi dari luring menjadi daring ini menyebabkan banyak sekali perubahan yang sangat signifikan, yaitu meningkatkan intensitas penggunaan alat elektronik seperti ponsel, laptop, ataupun iPad. Dan kegiatan belajar yang dilangsungkan melalui perantara alat elektronik mengharuskan anak-anak itu meningkatkan intensitasnya terhadap layar, dan mata harus diforsir untuk bekerja menatap layar tanpa disertai istirahat yang cukup, dan hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kelainan refraksi pada mata. Tidak hanya kepada anak-anak, pada orang-orang dewasa, terutama bekerja di bidang IT yang terus-terusan menatap layar komputer, itu juga menyebabkan timbulnya kelainan refraksi pada mata. Seperti yang sudah saya mention di sebelumnya pada penelitian Holden, nah ini adalah tingkat ataupun grafik prediksi dari tahun ke tahun penderita miopia. Setelah itu ada berita dari Kemenkes juga, sayangi mata anak sedari dini untuk investasi masa depan, pada bulan Oktober tahun 2024. Menurut data International Agency for the Prevention of Baldness pada 2021, sekitar 165 juta anak di seluruh dunia itu mengalami rabun jauh, dan jumlah tersebut itu akan terus meningkat menjadi 275 juta pada 2050. Dan deteksi dini gangguan penglihatan di masyarakat itu sangat penting dilakukan untuk menemukan kasus sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera, dan hal ini agar tidak terjadi keterlambatan penanganan yang dapat memperberat kondisi atau mengakibatkan kebutaan. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, that's why saya mengambil judul mengenai mata, yaitu aplikasi diagnostik mata minus berbasis AI untuk mendeteksi kondisi mata berbasis website dengan metode deep learning.
Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara miopia itu apa, terus klasifikasi dalam miopia itu apa, dan seperti yang terlihat di layar, ada jenis emetropia, miopia, hypmiopia, dan pathologic miopia. Untuk yang pertama, emetropia ini merupakan adalah mata normal dan refraksi yang tertulis di sana itu 2 sampai 0,25. Nah, maksudnya di situ ada light yaitu cahaya, terus ada pembagian mata kornea, lensa, sklera, retina, dan vitreous. Nah, setelah itu cahaya yang jatuh tepat di depan retina itu kondisi mata normal dan penglihatan jelas baik dekat maupun jauh. Nah, itu pada mata normal, sedangkan pada mata minus atau miopia itu low miopia itu refraksi lebih dari 0,5 dan cahayanya itu jatuh di depan retina yang menyebabkan penglihatan jauh itu kabur dan masih bisa dikoreksi dengan kacamata minus ringan, jadi harus memakai kacamata. Setelah itu ada yang namanya hypmiopia. Hypmiopia ini refraksi sekitar minus 5 sampai minus 6 dan titik fokus semakin jauh dari retina. Jadi penglihatannya itu makin buram terutama pada objek jauh. Setelah itu ada yang namanya pathologic miopia, yaitu miopia pathologis itu refraksinya lebih dari minus 6 dan bola mata itu memanjang berlebihan dan penipisan retina pada sklera seperti terlihat di layar dan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti ablasi retina, glaukoma, bahkan kebutaan permanen. Jadi itulah mengapa kita harus melakukan deteksi sedini mungkin kalau merasa ada sesuatu yang janggal terhadap mata kita. Karena semakin dibiarkan akan semakin menyebabkan akibat yang lebih parah lagi. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakang dari judul saya. Miopia atau mata minus adalah gangguan refraksi yang menyebabkan objek jauh tanpa kabur, dan kondisi ini tuh semakin umum terjadi terutama pada anak muda dan pekerja digital seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Nah, di Indonesia sayangnya keterbatasan fasilitas kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat deteksi dini ini sulit, dan di sisi lain semakin adanya kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, khususnya deep learning dengan CNN, membuka peluang untuk melakukan deteksi otomatis terhadap miopia menggunakan gambar fundus mata. Dan model yang saya pilih yaitu CNN seperti FGG16 terbukti andal untuk klasifikasi citra medis. Dan untuk pendekatannya ataupun implementasinya ini saya menggunakan explainable XI seperti line dan dapat digunakan untuk menjelaskan alasan prediksi yang dihasilkan seperti itu. Dan apa sih rumusan masalah yang saya punya? Untuk rumusan masalahnya sendiri itu bagaimana sih merancang dan juga mengimplementasikan sistem deteksi miopia berbasis deep learning yang menganalisis citra fundus mata secara akurat dan juga menyajikan hasil diagnosis melalui platform website. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model deteksi miopia berbasis convolutional neural network atau biasanya kita kenal dengan CNN yang mampu mengklasifikasikan kondisi mata dari citra fundus secara akurat. Yang kedua, ada membangun aplikasi berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra fundus mata dan memperoleh hasil diagnosis otomatis dalam bentuk klasifikasi kondisi mata. Dan yang terakhir, menyediakan fitur edukatif dan rekomendasi diagnostik yang dapat membantu pengguna memahami hasil deteksi serta memperoleh saran tindak lanjut yang sesuai. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri juga ada 2, untuk pengguna dan juga untuk dunia medis. Yang untuk pengguna yaitu memberikan akses deteksi dini miopia secara cepat dan praktis tanpa perlu alat optik khusus. Yang kedua, menyediakan alternatif alat bantu screening miopia berbasis AI. Selanjutnya mari kita telisik mengapa kok saya mengambil metode tersebut dan juga jurnal-jurnal yang telah saya baca dan implementasian kepada judul saya. Masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di sini ada definisi yaitu miopia, fundus mata, AI, deep learning, dan juga XI itu apa.
Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, miopia itu adalah kelainan refraksi mata yang menyebabkan penglihatan kabur saat melihat objek jauh. Dan gangguan ini terjadi karena cahaya masuk difokuskan ke depan retina, bukan tepat di atasnya. Fundus mata ini ada bagian belakang bola mata yang meliputi retina, saraf optik, dan pembuluh darah. Dan gambar fundus ini sering digunakan dalam diagnosis penyakit mata termasuk miopia. Jadi sudah banyak banget penelitian yang melakukan diagnosis penyakit mata menggunakan dataset fundus mata. Ada juga AI. Ini adalah bidang ilmu komputer yang meniru kecerdasan buatan manusia, salah satunya untuk pengenalan pola dan juga klasifikasi data visual. Dan ada juga deep learning. Deep learning adalah bagian dari AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan dalam atau deep neural network termasuk convolutional neural network untuk memproses data gambar secara otomatis. Dan ada yang namanya FGG16 dan arsitektur dari CNN populer yang memiliki 16 lapisan dan dikenal efektif dalam tugas klasifikasi citra medis karena kemampuannya mengekstrasi fitur visual dengan baik. Dan ada yang nama Explainable XI atau biasa disingkat dengan XI adalah pendekatan dalam AI yang bertujuan menjelaskan alasan dibalik keputusan model. Nah, salah satu teknik AI ini adalah Line yang memberikan visualisasi lokal dari prediksi model agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Setelah itu, untuk penelitian terdahulunya di sini saya ada dua. Dari banyak yang judul yang sudah saya baca, ini adalah jurnal yang menjadi jurnal utama dari judul skripsi saya. Pertama ada dari Anita J. Surat dan juga Murugesan, yaitu Detection of Pathological Myopia Using Convolutional Neural Network. Dan jurnal ini itu mengembangkan sistem otomatis berbasis CNN dan datasetnya ini digunakan berasal dari PAM tahun 2019. Dan model CNN yang dibangun mencapai akurasi deteksi yang tinggi dan menunjukkan potensi penggunaan dalam praktik klinis untuk mendeteksi myopia secara cepat dan juga efisien. Yang kedua ada dari Devda dan juga Eswari, yaitu Pathological Myopia Image Analysis Using Deep Learning, yaitu menganalisis citra retina pasien dengan pathological myopia menggunakan pendekatan deep learning yang datasetnya berisi 400 sampel dari ISP digunakan untuk pelatihan dan juga evaluasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan performa yang sangat kompetitif sehingga bermanfaat sebagai alat bantu diagnosis berbasis komputer dan juga skala besar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian metodologi penelitian yang akan membahas mengenai desain implementasi dan juga tahapan-tahapan saya untuk merancang sistem saya. Yang pertama mengenai desain penelitian saya, di sini ada 4 fase. Fase yang pertama mempersiapkan dataset yang saya gunakan, meliputi pelabelan, preprocessing dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai implementasi model development-nya, yaitu menggunakan CNN dan juga FGG16. Yang ketiga ada implementasi mengenai model, yaitu side model development itu tadi yang seperti sudah saya mention sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu user interface sistemnya, yaitu di sini saya menggunakan Gradio, yaitu dari Python-nya sendiri. Setelah itu untuk tahapan secara lengkapnya di sini ada 4 ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap utama. Pertama, dataset fundus mata diunduh dari Kaggle dengan total 124.390 gambar. Setelah itu diproses, dan tahap kedua pengembangan model deep learning menggunakan arsitektur CNN FGG16. Dan pada tahap ketiga diterapkan metode explainable AI, dan yang terakhir dibangun antarmuka berbasis website. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di tahapan yang pertama yaitu menggunakan dataset dari Kaggle, tapi saya sudah melakukan research kembali dan juga membaca jurnal yang lebih banyak. Ternyata ada beberapa website yang menyediakan data dari fundus mata retina itu, yang salah satu contohnya yang banyak digunakan oleh orang-orang itu ada dari data eChallenge PM. Data eChallenge PM ini adalah salah satu website yang ada dari China, yaitu dataset fundus retina yang digunakan dalam kompetisi Pathological Myopia Challenge, yaitu ya eChallenge PM itu tadi. Dan dataset ini tuh disediakan untuk mendukung penelitian dalam mendeteksi myopia pathologis, yaitu jenis myopia yang parah dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada penelitian. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, dataset ini tuh terdiri dari gambar fundus retina beranotasi, yaitu ada labelingnya, yaitu pathological myopia dan juga non pathological. Dan seperti yang ada di sana itu ada beberapa proses yang harus dilakukan karena ini kan salah satu dataset yang ada di
China, jadi ada beberapa proses yang harus dilewati. Nah, itu saya sudah melakukan tahapnya, tapi sekarang masih dalam tahap menunggu konfirmasinya. Jadi belum bisa saya tunjukkan datanya seperti apa, tapi ada contoh yang mirip yang saya temukan di Kaggle. Jadi nanti saya akan jelaskan. Nah, itu yang pertama dari website. Yang kedua, saya juga berencana untuk menambahkan data dan juga biar lebih real itu dari rumah sakit, yaitu salah satu rumah sakit mata yang ada di Surabaya, yaitu di Jalan Undaan Kulon nomor 19. Ini saya masih reach out untuk bagaimana prosedur untuk meminta data dan juga menghasilkan data di rumah sakit mata Undaan tersebut. Jadi saya ingin menambah biar ada real life data dari refraksi matanya. Nah, untuk data yang ada di Kaggle itu seperti ini, yaitu gambar fundus mata berlebar miopia dan juga normal. Terus di sini ada sekitar 124.794, dan setelah itu di sini saya melakukan pelebaran data, yaitu yang miopia dan juga yang normal seperti yang terlihat di layar. Itu saya menamai dengan miopia 1, miopia 2, dan juga sebelahnya normal 1, normal 2, dan lain sebagainya. Setelah itu saya sudah melakukan preprocessing data. Itu ada yang mata minus miopia, before dan afternya seperti apa setelah di preprocessing dan sebelum processing. Begitu pula dengan yang normal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dan juga rencana saya dalam tugas akhir skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang belibet ataupun kurang dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.